Salam kicau, kembali bersama kami di STP Channel. Pada video kali ini akan kami sharing tentang penyebab dan solusi lowbat nyisir di lapangan. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberi informasi atau sekedar sharing pengalaman kami tentang merawat lowbat. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Langsung pada inti video kali ini, yaitu lowbat nyisir di lapangan. Karena pasti banyak dari kalian atau teman-teman yang sedang lihat video kali ini, yaitu lowbat terkendala di nyisir. Jadi saat di lapangan itu nyisir atau sekedar seperti apa ya, seperti menyisiri bulu atau merapikan bulu lah, itu ada beberapa penyebab. Untuk penyebab yang pertama, menurut kami ini, yang pertama yaitu lowbat mau mabung. Yaitu lowbat rata-rata mau mabung, mungkin dia merasa bulunya mau lepas, atau yang istilahnya kalau manusia itu meriang lah istilahnya. Dan bisa karena saat mabung atau pasca mabung, jadi baru selesai mabung. Itu ya solusinya mungkin harus bener-bener selesai mabung. Dan untuk yang kedua yaitu efek pakan kenceng. Jadi kita memberikan EF atau pakan yang sekiranya saat itu juga menaikkan birahi lowbat serta membuat suhu tubuh lowbat itu panas. Jadi panas menjadikan dia merasa tidak nyaman dan hanya menyisiri bulu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu efek main untul. Efek main untul ini memang banyak karena biasanya lowbat main untul yang belum mapan. Jadi biasanya lowbat kerja separuh lapangan, separuh penilaian. Setelah itu lowbat nyisir. Setelah nyisir nyaman, biasanya mau kerja lagi. Jadi untuk lowbat untul ini Anda harus jeli dalam mengatur pemisahan serta seperti apa ya, pakan lah atau kebiasaan lowbat dalam titik nyaman saat di lapangan. Karena lowbat main untul biasanya kerjanya kan semi konslet atau mermelek. Dan untuk selanjutnya yaitu lowbat dalam kondisi kutunan atau lowbat bulu-bulunya itu kotor atau ada kuman-kuman yang tidak bersih. Biasanya lowbat ini jarang mandi, yaitu biasanya lowbat tipe kering. Karena lowbat tipe kering itu jarang sekali dia mau mandi sendiri. Kalau dipaksa mandi kadang-kadang malah ciak bulu. Dan solusinya untuk lowbat yang sekiranya ada kotor atau ada kutunya, kami sarankan pakai sampo, monggo silahkan, sampo burung silahkan. Dan untuk alami biasanya saya pakai daun sirih. Daun sirih ini caranya cukup 3 batang, kita ambil dan sedikit kurang lebih ya 2 atau 3 gelas kecil itu kita panaskan atau kita godok lah istilahnya. Kita ambil airnya saja lalu kita semprotkan. Dan selanjutnya yaitu lowbat gacoan kita suka dengan lawan. Jadi lawan sebelahnya itu mungkin lawan jenis, dan lowbat itu suka dengan lowbat dekat gacoan, dekat nomor gantangan kita. Jadi membuat lowbat kita agar seperti apa ya, istilahnya memancing lah, itu memacak agar lowbat di sampingnya itu tertarik dengan gacoan kita. Dan untuk betina biasanya tanda-tandanya yaitu nyisir full serta lowbat itu akan bebek. Dan untuk jantan ini biasanya garuk-garuk kepala, tidak nyisir ya. Biasanya garuk-garuk, nyisir garuk-garuk itu. Dan sampai dia mengeluarkan loloh, seperti mengeluarkan loloh, ingin meloloh lawan jenis, dan biasanya itu satu titik. Contoh di sebelah kanan gacoan kita ya, dia akan selalu di situ dan menarik
gacuan samping kita agar tertarik seperti itu. Dan solusinya untuk ini pasti ya mungkin kita berdoa saja semoga saat kita menggantang tidak mendapatkan lawan yang sekiranya membuat lobet kita suka. Karena lobet yang sudah mapan itu tidak peduli akan lawan samping, paut, dewasa, jantan, betina. Cuman memang ada beberapa lobet yang saat digantang itu suka dengan sampingnya. Dan selanjutnya yaitu efek cuaca dingin. Cuaca dingin biasa mungkin hujan saat kita mau gantang, ternyata ya bukan hoki di cuaca, lobet kita sudah siap, ternyata saat naik gantang mungkin kalau istilah Jawanya ketampon lah. Jadi lobet merasa dingin, jadi dia nyisir. Untuk solusi ini usahakan saat mau naik itu full krodong dua krodong boleh, dan saat mau naik itu pakai payung, serta usahakan nomor gantangan di bagian tengah. Seperti apapun usahakan di bagian tengah dan pastikan tidak bocor atap gantangan itu tidak bocor, karena kadang-kadang atap gantangan itu kan ada yang bocor sampai membasahi lobet kita. Dan untuk selanjutnya yaitu lobet tipe panas. Lobet tipe panas yang kita semprot embun. Kadang-kadang lobet settingan untul, terutama lobet settingan untul itu rata-rata biasanya itu semprot embun sebelum naik. Dan efek dari semprot embun sebelum naik itu pasti nyisir. Jadi untuk saran saya silahkan mencoba. Jadi semprot embun itu berapa menit sebelum lomba atau sebelum naik, pastikan sudah terbiasa atau settingan pas pakai semprotan. Teknik embun lah, biasanya kan lobet-lobet untul sering sekali pakai semprot embun di bagian dada atau atas. Dan selanjutnya yaitu lobet kurang jemur. Efek dari lobet kurang jemur atau tidak pernah dijemur sama sekali yaitu pasti nyisir. Untuk teman-teman pekerja atau pelajar atau yang sekolah, mungkin saran saya usahakan walaupun settingan Anda itu tidak dijemur sama sekali, biasanya kan ada, ya kami sarankan mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali itu dijemur minimal 5 menit, maksimal 15 menit. Karena memang ada beberapa lobet settingannya tanpa jemur. Apabila dijemur terlalu lama memang lobet akan birahi, cepat naik birahi. Jadi saran saya walaupun lobet itu tanpa settingan jemur, usahakan dijemur sedikit lah, minimal 5 menit. Dan kalau sudah memang karakter tanpa jemur mau jalan tidak didis, itu tidak masalah. Ini hanya membahas untuk lobet yang didis di lapangan. Dan penyebab yang terakhir menurut kami atau menurut saya pribadi yaitu lobet kalah mental dengan lawan. Jadi mungkin kalah mental dengan sampingnya atau lawan-lawannya, mungkin lawan lebih tua, lebih mapan, dan mungkin juga kalah gacor, kalah panjang, terutama di lobet mungkin kalah isian, kalah volume. Itu yang menyebabkan lobet nyisir. Jadi down mental dan lobet menjadi nyisir itu karena kalah mental ya. Dan solusinya yang pertama yaitu tingkatkan mental lobet, yaitu beberapa treatment. Kami sudah membahas untuk mental di video sebelumnya, bisa Anda cek dan Anda pahami. Apabila kurang jelas bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan yang kedua yaitu semoga saja kita atau Anda hoki untuk lawan-lawan mentalnya itu di bawah lobet kita. Oke, itu saja yang perlu kita bahas. Untuk ini hanya sebatas opini kami pribadi, bisa benar, bisa salah menurut Anda, dan ini hanya fakta atau pengalaman kami saja. Seperti apa pengalaman Anda untuk lobet didis atau tips mengatasi lobet didis di lapangan bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami ingatkan, kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberikan informasi. Sekian dan salam kicau.